Oke, Mutia. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin di ini ya Pak, di masalah CV saya, apakah ada yang kurang atau gimana gitu. Oke, kamu ada kendala di CV di bagian mana, Mutia? Mungkin Sorry, suaramu kurang kedengeran. Bisa rada oh pengalaman di pengalamannya. ya, Cara menulis pengalaman kerja. iya. Oke, jadi gini, Mutia. Jadi kalau kamu sudah memiliki pengalaman kerja, maka satu, pengalaman kerja itu gini, boleh ditulis semua, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Misal kamu punya 5 pengalaman kerja. Lima-limanya boleh ditulis nggak? Ya boleh, tapi nggak harus. Kenapa? Satu, kamu harus pertimbangkan dulu. Apakah relevan dengan loker-loker yang akan kamu lamar ke depan. Ya nggak? Gitu. Itu yang dilihat dulu. Itu yang harus pasti. Yang kedua adalah apakah itu masih terkini gitu. Terkini itu misalkan 5 tahun terakhir atau gimana. Jangan pengalaman kerjamu yang dulu-dulu tuh kamu masukkan gitu. Intinya adalah boleh, tapi nggak semua yang boleh itu harus. Yang nomor dua, pengalaman kerja yang boleh dituliskan di CV itu tidak hanya yang kerja kantoran saja. Memang benar, itu boleh. Kamu udah jadi karyawan tetap suatu perusahaan, karyawan kontrak. Tapi kalau kamu ada part-time juga boleh, gitu. Freelance boleh. Asisten dosen boleh. Entrepreneurship usahamu sendiri juga boleh, gitu. Yang penting tadi relevan dengan posisi-posisi yang akan kamu lamar, gitu. Relevan di sini jangan cuma dilihat dari nama profesinya ya, gitu. Contoh misalkan, kamu pengen ngelamar sebagai staf administrasi. Tapi kamu punya pengalaman itu misalkan, waktu kuliah kamu kerja sambil jualan online. Misalkan kamu jualan hijab secara online di sosial media atau marketplace. Terus kamu ngerasa kayak, aku ngelamar kerja jadi staf administrasi kayaknya nggak cocok deh. Kalau pengalaman jualanku aku masukkan. Ya, boleh kamu punya pikiran itu, tapi kalau saranku sih jangan buru-buru. Kenapa? Karena pada saat kamu jualan hijab, kan pasti di dalamnya ada kegiatan administratifnya juga kan. Kamu merekap ini itu, membuat ini itu gitu. Jadi ngelihat relevan atau tidak hanya dari judul profesinya, tapi di dalam profesi itu kamu ngerjain tugas-tugas atau posisi ini enggak, fungsi ini enggak gitu. Kalau selama masih melakukan itu, ya relevan aja gitu. Apalagi misalkan kamu punya pengalaman dualisme, misalkan jurusanmu pendidikan bahasa Inggris. Kamu kan punya sisi pendidikan, punya sisi bahasa Inggrisnya gitu. Kalau ngirim lamaran misalkan jadi seorang copywriter, loh kamu kan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan, ngajar, nggak nyambung. Loh tapi kan tadi pendidikan bahasa Inggris kan kamu punya ilmunya bahasa Inggrisnya. Kamu di situ sering bikin copywriting tertentu, artikel-artikel tertentu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nantinya nggak melulu gitu. Hanya dilihat cuma dari statusnya atau judulnya aja gitu ya. Gitu. Jadi tadi udah kamu pahami, pengalaman-pengalamanmu semuanya boleh dimasukkan, tapi tidak semua yang boleh itu harus ya. Yang kedua adalah nggak harus yang pengalaman kantoran gitu. Yang ketiga itu adalah tulis secara urut. Tapi kalau bisa urutannya adalah dari yang terkini mundur gitu. Jadi pengalaman kerja terbaru, baru nanti bawahnya yang sebelumnya lagi, yang sebelumnya. Berarti ibaratnya nanti yang paling bawah adalah pengalaman kerja pertama gitu. Oke? Itu juga begitu cara nulisnya kronologis. Sebenarnya nulis kronologis itu tidak hanya pengalaman kerja ya. Semua pengalaman yang ada periodenya, kapan atau kapan sampai kapan di CV-mu, entah pendidikan, kerja, magang, organisasi, kepanitiaan gitu-gitu, pelatihan, itu tulisannya itu kronologis aja. Nah, kalau yang di referensi dunia yang aku baca-baca, sebenarnya sih alurnya maju atau mundur itu nggak ada masalah. Yang penting konsisten. Kalau yang satu dari yang terkini mundur, pengalaman yang lain juga. Misal kamu punya pengalaman S1 ya S1 saja atau S1 dengan D3, S1 dengan SMA gitu. Tapi ditulis dari yang terkini dulu. Ada yang alurnya maju dari yang dulu baru ke yang sekarang gitu. Tapi aku akan lebih merekomendasikan dari yang terkini dulu baru mundur ke yang terdulu gitu. Biar apa? Nanti kamu biar bisa melihat gap di CV-mu.
Nanti kamu bandingkan waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu gapnya seberapa jauh. Dan gap itu harusnya jangan terlalu jauh dan nanti diisi. Nanti kita bahas. Kita fokusin di sini dulu. Oke. Jadi yang ketiga adalah tulis secara kronologis gitu. Yang nomor 4 ya kronologisnya yang terkini mundur ya gitu. Nah, yang nomor 4 adalah pengalaman kerja kamu tadi gitu. Boleh cuma pengalaman kerja, boleh magang. Jadi magang itu boleh digabung di dalam judul pengalaman kerja ya. Oke, jadi boleh kerja dan magang gitu. Itu yang poin nomor 4. Tapi kalau misalkan magang mau dibikin judul sendiri, boleh nggak? Boleh. Malah enak gitu nanti. Nanti ada pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman volunteer, pengalaman organisasi, pengalaman panitiaan gitu. Itu boleh aja gitu, dibikin judul sendiri. Tapi tetap kalau mau digabung kerja sama magang itu boleh digabung gitu. Yang nomor 5 adalah ada 5 hal yang harusnya dijabarkan atau ditulis di pengalaman kerjamu gitu. Ada 5 poin pada saat kamu menuliskan pengalaman kerja. Apa tuh 5 poin yang harus dituliskan di CV-mu gitu. Nah, yang pertama adalah nama perusahaan. Oke. Jadi kamu harus ada nama perusahaan yang ditulis di CV-mu. Nanti kita lihat ya di sesi sharing gitu. Apakah nama perusahaan itu ada nggak gitu. Yang pertama. Yang nomor 2 adalah periode. Kapan sampai kapan kamu di sana. Silahkan konsisten aja, bulan tahun gitu misalkan. Kapan sampai kapan. Kalau masih kerja sampai sekarang ya, kapan strip sekarang gitu loh Mutia. Oke, yang poin nomor 2. Yang poin nomor 3 adalah posisi yang kamu isi, yang kamu tempati saat itu. Jadi kamu sebagai apa di situ. Oke, itu adalah yang poin nomor 3 gitu. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 4, penjabaran tanggung jawab. Oke, gitu. Jadi nanti ini kalau penjelasanku rada-rada terlewat nggak apa-apa. Zoom-nya aku record gitu ya. Nomor 4 adalah penjabaran tanggung jawab gitu. Dan yang nomor 5 itu adalah achievement atau pencapaian. Pencapaian selama kamu bekerja gitu. Jadi selama bekerja itu kamu udah punya pencapaian apa aja. Nah, sekarang aku jabarin satu-satu dari 5 poin ini. Karena 5 poin yang khususnya di pengalaman kerja ini, itu adalah bagian yang orang-orang tuh sering salah. Pertama, kalau kamu dari nama perusahaan kamu kerja, nama perusahaan tulis saja. Kalau memang di perusahaan PT, CV, apa kan enak ya, tinggal nulis nama perusahaan gitu. Nah, nanti kalau kamu kerja di suatu perusahaan, terus tapi masuknya lewat outsource gitu loh, paham nggak? Gitu, maksudnya lewat outsource tertentu. Nah, nama perusahaannya ini, kalau kamu bekerjanya masih di bawah outsource, nama perusahaan itu kamu tulis nama PT outsource-nya, kemudian di jabatan, kamu baru masukin posisi dan penempatan di mana. Misalkan, contoh misalkan apa ya, di Bank BRI misalkan. BRI itu kan PT-nya biasanya PT PKSS gitu. Terus jabatan Customer Service di Bank BRI gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ada 2 nama perusahaan yang disebut. Jadi yang paling atas itu adalah nama perusahaan outsource-nya, yang kedua adalah jabatan dan penempatannya di mana gitu. Jadi PT bla 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 bla, posisi di bla 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 bla, kliennya si outsource itu. Itu kalau nanti misalkan kamu kerjanya via outsource ya gitu. Jadi biar relevan gitu. Kalau kamu ada paklareng loh, kamu bilang di sini tapi kok paklarengnya outsource gitu. Jadi biar infonya dari awal aja gitu. Ya, itu pengalaman kerja. Lalu kalau kamu punya pengalaman tapi sifatnya itu bisnis sendiri gitu loh, tau kan? Gitu. Itu gimana tuh? Ya udah, namanya judulnya tulis aja misalkan. Kamu memang punya nama tokomu sendiri atau shopmu sendiri misalkan atau usahamu sendiri. Kalau nggak ada ya tulis aja misalkan wira usaha gitu atau wira swasta gitu-gitu. Gitu. Nanti jabatannya tulisannya owner atau seller atau apa misalkan kamu sebagai apa di situ di tempat usahamu gitu. Itu nulisnya gitu. Yang kedua terkait dengan periode tadi. Periode sih ya jarang-jarang salah. Biasanya kalau periode itu orang nulis salahnya tuh karena dia cuma nulis tahun aja gitu. 2014 strip 2014 gitu misalkan.
Itu artinya tuh setahun, sebulan, sehari, seminggu, atau seapa gitu. Itu kan malah nggak jelas gitu. Jadi kalau durasi ya minimal bulan tahun sih kalau saranku sih. Gitu. Kalau itu yang memang berdurasi ya, kalau yang cuma sehari ya tahun aja nggak apa-apa. Daripada cuma nulis satu tahun aja kan kita nggak tahu seberapa lama. Tapi ya tetap sih nanti di interview kita tetap ditanya sih gitu. Itu periode. Yang ketiga soal jabatan. Jabatan itu biasanya orang salahnya itu gini. em, Tadi ya yang outsource di mana itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia statusnya tuh magang. Jadi banyak orang magang tuh nulisnya misalkan misal di PT ini jabatan magang gitu. Nah, magang apa kan kita nggak tahu ya. Kan magang macem-macem ya gitu. Ada yang magang staff admin, magang marketing, magang operasional. Kan kalau yang di loker-loker bahasa Inggris kan ada tuh kayak admin intern kan gitu kan ya. Ada yang marketing intern. Nah, magangnya tuh sebagai apa tuh ditulis gitu. Magang apa gitu. Nggak, jangan cuma magang gitu. Jangan cuma internship ya. Internship apa? Kamu fungsimu sebagai apa waktu internship gitu. Nah, nanti ada yang bilang nanti internshipku tuh nanti dipindah-pindah Kak. Posisinya nggak cuma satu. Ya udah jelaskan aja gitu. Internship operasional, administration and finance gitu. Malah nggak apa-apa gitu. Nanti di penjabarannya kamu jelasin fungsimu satu-satu tadi. Pada saat magang di sini kamu ngapain, magang di sebelah sini kamu ngapain, di posisi ini kamu ngapain gitu. Tapi jangan cuma nulis magang gitu. Paham ya? Itu. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4 itu adalah uraian tanggung jawab. Nah, uraian tanggung jawab ini orang kebanyakan salahnya itu adalah yang ditulis semuanya itu adalah deskripsi pekerjaan, bukan tanggung jawab. Kamu kalau misalkan punya kerjaan jualan kacamata, ya, berjualan kacamata di marketplace. Kalau kamu cuma nulis job deskripsi, kamu akan nulis menjual kacamata secara online kepada calon pembeli. Itu perasaan penjual kacamata online juga seluruh dunia juga ngerjain itu, paham nggak? Gitu. Tapi kalau kamu nulisnya uraian tanggung jawab, kamu akan menulis menjual 20 brand kacamata secara online di marketplace. Shopee, Tokopedia, Blibli, dan apa gitu misalkan. Untuk mencapai target penjualan harian 100 pieces per hari gitu. Jadi kamu nulis begitu tuh untuk apa? Bedanya penjual kacamata kamu dengan yang lain itu apa? Gitu. Paham ya? Bedanya nulis job deskripsi sama uraian tanggung jawab. Yang ditanya tuh tanggung jawab. Gitu. Kalau cuma menjual, misal kamu jadi customer service di bank. Di situ kamu nulisnya, jabarinya misalkan, melayani setiap nasabah yang datang. Itu semua CS bank itu ngakuin itu. Bedanya kamu sama yang lain apa? Gitu. Misalkan melayani setiap customer, melayani setiap nasabah untuk bertransaksi di customer service rata-rata 500 transaksi per hari gitu. Jadi ibaratnya kamu sombong, bankku tuh bank cabang yang rame gitu. Beda sama yang lain. Mungkin ya orang CS yang lain ada, tapi kalau yang lain mungkin kayak sepi gitu. Nggak banyak transaksi. Aku rame. Gunanya rame itu apa? Terlatih dan terbiasa untuk ngelakuin kegiatan administratifnya, operasionalnya, dan udah kebiasaan nemuin case beda-beda kan ya. Orang datang ke CS tuh untuk komplain, untuk nanya, untuk bantu ini, bantu itu. Kan makin terlatih gitu. Nah, hal-hal semacam tadi itu yang perlu dituliskan. Nanti akhirnya turunannya apa? Berarti CV-ku banyak dong. Ya CV kan nggak harus satu halaman. Jangan dipaksakan CV satu halaman. CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Untuk orang yang udah punya pengalaman kerja, standar itu 2 halaman itu boleh. Jadi jangan dipaksakan 1 halaman, tapi yang harusnya ditulis enggak ditulis, yang harusnya dijabarkan malah ditulis secukupnya. Hanya karena apa? Hanya karena halamannya udah nggak cukup. Gitu. Jadi itu jangan sampai. Paham ya? Gitu. Jadi jabarkan uraian tanggung jawab. Kronologis aja. Gitu. Apa? Ngapain, ngapain, ngapain gitu. Bedakan job deskripsi secara umum sama tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tadi itu ada tolak ukurnya. Misalkan angka, sekian orang, sekian transaksi, sekian persen, sekian rupiah, sekian cabang, sekian produk, sekian sosmed gitu-gitu. Ada angkanya. Atau kamu nyebut tadi secara detail macam tadi. Gitu.
Jadi bedakan. Nanti coba kita lihat penulisan kamu gimana gitu di sesi yang kedua gitu ya. Itu adalah poin nomor 4 yang orang biasa salah pada saat menuliskan pengalaman kerjanya. Dan yang nomor 5 itu adalah achievement atau pencapaian. Nah, kesalahan yang sering dibuat. Satu, orang tidak menuliskan pencapaiannya sama sekali di CV. Itu jangan sampai pencapaian itu nggak harus yang pekerjaan punya target gitu loh, kayak sales atau apa gitu kan. Itu nggak harus. Semua orang tuh bisa nulis achievement di CV-nya gitu. Nggak harus yang viral, nggak harus yang dapat hadiah, dapat nominasi, dapat piagam penghargaan gitu. Logikanya tuh ini nih, pakai logika jari. Pencapaian itu adalah nih misalkan titik tertinggi jari tengah, titik tertinggi di antara periode yang lain gitu. Boleh kamu kalau ada momen terbagusmu mana atau gabungan dari semuanya. Misalkan tadi kamu kerja sebagai sales online gitu ya, tadi jualan kacamata. Kamu boleh nulis pencapaian itu misalkan sales terbaik di bulan Maret 2024 dengan menjual sekian ribu pieces kacamata senilai sekian miliar gitu. Boleh, itu titik tertinggimu gitu. Jadi di bulan Maret gitu dibandingkan dengan sales lain gitu misalkan. Atau gabungan aja semuanya gitu. Pencapaian misalkan mampu menjual sekian puluh ribu pieces kacamata senilai sekian miliar sepanjang tahun atau selama tahun 2024 gitu. Langsung total gitu loh, paham nggak? Itu juga boleh gitu. Nah, itu boleh gitu. Tadi aku pakai logika customer service, kamu juga sampaikan aja. Nggak harus angka pasti, tapi kamu hafal kan misalkan transaksi di CS misalkan 200 transaksi per hari. Hari kerjanya 20. Berarti berapa tuh? Gitu. 4.000 kan? Berarti kamu sampaikan saja. Mampu melayani customer sebanyak 4.000 orang per bulan. Gitu. Itu pencapaian. Ya bagus. Karena ibaratnya kamu mau ngomong nggak semua CS bisa melayani transaksi sebanyak itu. Nanti kalau ditanya ini 4.000 dari mana? Saya 20 hari kerja, transaksi harian saya itu rata-rata 200 orang gitu. Dan itu dari pagi sampai sore selama sekian jam. Berarti selama sekian jam saya bisa cepat gitu. Terus misalkan kamu yang poin nomor 2, mampu melayani customer selama kamu periode jadi CS berapa? Selama 2 tahun dengan zero complaint, tanpa komplain. Gitu misalkan. Gitu. Atau kamu nulis mampu melayani setiap komplain nasabah hingga tuntas. Nulis aja gitu, nggak masalah. Gitu. Promosi jabatan 2 kali selama di PT ini. Gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Mengalami kenaikan gaji sekian kali selama bekerja di sini. Gitu. Mampu melaksanakan kegiatan administratif dengan rapi dan tepat waktu sesuai target gitu-gitu. Coba kamu bayangkan adanya suatu achievement-achievement yang semacam ini. Nah, achievement ini ya kamu boleh tulis dengan 2 cara. Cara yang pertama, kamu bikin judul sendiri di CV-mu. Kan ada ya orang yang di CV-nya itu nulis judul sendiri itu, pencapaian gitu kan. Gitu. Dibikin judul sendiri setara sama pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, organisasi, sertifikasi gitu-gitu. Biasanya bikin judul sendiri, pencapaian. Ada yang cara kedua, pencapaian itu langsung digabungkan dengan pengalaman kerja. Jadi kamu nulisnya tuh PT bla 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 bla, periodenya kapan sampai kapan. Terus bawahnya misalkan staf administrasi. Terus di bawahnya kamu tulis tanggung jawab titik 2. Apa pakai bullets. Terus di bawahnya lagi kamu langsung gabungin pencapaian titik 2. Apa gitu. Jadi digabung pada saat kamu nulis pengalaman kerja. Aku pribadi akan menyarankan cara kedua ini. Jadi pengalaman pencapaianmu itu silahkan tuliskan digabungkan dengan pengalaman kerja sekalian. Kenapa? Karena banyak CV yang aku review, dia nulis pengalaman itu nggak lengkap. Pencapaian itu nggak lengkap. Jadi dia nulis pencapaian gini, set, itu kan. Banyak tuh pencapaian dia. Tapi tuh kalau kita baca, aku jadi mikirnya gini, ini pencapaian yang poin nomor 1 tuh berhubungan sama pengalaman kerja yang mana gitu loh, paham nggak? Ini ada pencapaian ini berhubungan sama pengalaman yang mana gitu. Jadi kita tuh mikir lagi. Tapi kalau digabungkan dengan pengalamannya, misalnya tadi pendidikan, oh kamu punya pendidikan,
universitas bla 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 bla, periodenya kapan, terus S1 apa, IPK sekian. Nah, terus ya pencapaian titik dua. Apa misalkan di situ, mahasiswa berprestasi tingkat universitas periode ini, mampu menulis sekian paper selama ini, mampu memperoleh IPK cum laude, apalagi itu pencapaian, memperoleh 3 kali beasiswa berprestasi, terus gitu, tulis di situ aja. Mampu mengikuti 5 magang selama periode ini gitu. Terus digabung aja dengan pengalamannya, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau langsung ditempel gitu kan mampu mempermudah setiap pembacanya. Dan sekarang coba bayangkan kalau tadi kamu nanya soal pengalaman kerja, kamu punya beberapa pengalaman kerja yang kamu tulisannya kayak tadi, nama perusahaan, periode, jabatan, uraian tanggung jawab gitu ya. Terus ada pencapaian di situ, tapi semua dibentuk semacam itu. Artinya apa? Kita sebagai pembaca akan melihat bahwa di setiap pengalaman kerjamu selalu ada pencapaian. Karena kebanyakan orang cuma nulis di CV itu seolah-olah cuma bilang pernah, pernah, pernah gitu. Padahal kan kalau kita nulis di CV kan juga harus mempertimbangkan sudut pandang pembacanya, perusahaannya. Selama pernah di sana, akhirnya kamu ada pencapaian apa? Orang yang sudah punya pengalaman kerja di CV-nya harus bisa menjelaskan 3 hal. Satu, kamu tuh pernah megang tanggung jawab sebesar apa? Kedua, apa pencapaian kamu selama memegang tanggung jawab itu? Dan yang ketiga, setelah kamu kerja dari sana, akhirnya sekarang kamu bisa apa? Punya skill apa? Gitu. Nah, 3 hal ini tuh harus selalu jawab. Kamu punya tanggung jawab sebesar apa? Itulah di penjabaran pengalaman kerja. Dua, selama kamu menjabat di situ, kamu punya pencapaian apa? Tulis di achievement tadi. Yang nomor 3, setelah kerja di sana, kamu sekarang bisa apa? Nanti tulis di section keahlian atau skill. Gitu. Jadi setiap skill yang kamu tulis di menu skill kan ada ya. Pasti di CV-mu ada dong gitu. Nah, itu harus relevan dengan pengalamannya gitu. Jadi kamu punya pengalaman apa, ya keahliannya apa. Banyak orang nggak relevan. Pengalaman ini di skill nulisnya Word, Excel, PowerPoint, Canva gitu. Itu mah skill-skill yang ya bukan ngeremehin ya, anak SMA, anak SMP pun juga bisa. Tapi setelah aku lihat, tapi kan kamu pernah kerja jadi ini gitu. Ini kan kamu pernah kerja jadi petani nih gitu. Harusnya kalau kamu pernah kerja jadi petani, di skill kamu nulisnya apa? Teknik pemilihan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, teknik irigasi, teknik panen, teknik pembasmian hama gitu-gitu. Nyambung gitu. Kalau kamu tadi pernah jualan online kacamata lewat sosial media dan marketplace, berarti di skillmu tulisannya apa? Sales dan marketing. Di situ ada tulisannya online sales, gitu, customer service, gitu, manajemen sosial media. Bahkan di situ kamu bisa kayak live shopping, misalnya kamu suka ngelakuin live shopping, gitu, ya kan? Handling komplain, barangkali ada yang komplain, kayak begitu. Itu ada presentasi produk, gitu-gitu. Misalkan di situ. Ada administrasi, gitu. Itu kan kamu lakuin satu role, satu pengalaman kerja bisa menghasilkan banyak skill, gitu. Nah, apalagi nanti kamu punya beberapa pengalaman kerja dan magang, gitu. Itu pasti harusnya skill-nya itu lebih banyak, gitu. Nah, skill di sini boleh yang teknis, boleh yang non teknis. Yang teknis itu tadi bidang-bidang yang kamu kuasai kayak tadi ya, misalkan sales and marketing, ini dan lain-lain gitu. Turunan nama-nama mata kuliahmu itu namanya industry knowledge gitu. Jadi skill dia terdiri dari industry knowledge. Yang kedua adalah tools. Tools itu alat. Alat itu boleh hardware, boleh software yang kamu operasikan. Kamu bisa apa? Hardware apa, software apa. Gitu. Kalau orangnya hubungan sama sales, sama service kayak tadi, software biasanya. Software ini gitu. Tapi kalau bisa dijabarkan misalkan. Misalkan Microsoft Excel dalam kurung membuat mengolah data ini, mengolah ini atau rumus-rumus yang dikuasai. Pivot table, VLOOKUP, HLOOKUP, fungsi apa gitu-gitu. Atau Microsoft Word dalam terus ada balance-nya, sub balance-nya lagi nggak apa-apa. Pembuatan laporan keuangan, pembuatan surat ini, pembuatan laporan ini, pembuatan ini. Jadi kayak, oh ini bisa ini semua, gitu. Atau yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Kamu bisa bahasa asing apa itu juga ditulis, gitu. Nah itu adalah hal-hal yang dijabarkan di skill.
Nah, kalau semua poin ini udah dimasukkan di pengalaman kerja kamu, harusnya pengalaman kerja kamu itu pasti menarik. Yakin deh. Itu adalah cara cara paling menarik nulis pengalaman kerja itu. Lengkap, relevan, up to date dengan bahasa-bahasa yang semacam tadi. Itu mau dibaca oleh mata, kamu pakai CV tipe desain atau kreatif, mau dibaca oleh sistem kalau kamu pakai CV yang ATS friendly gitu ya. Itu sama-sama bagus gitu. Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan. Dari tadi ya, 5 poin yang tadi aku bilang. Pengalaman kerja itu harus gini, 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 gini gitu ya. Ini kan aku baru, sejauh ini kan aku baru penjelasan tentang cara nulis pengalaman kerja kan, gitu. Ya kan? Nah, poin yang selanjutnya itu adalah CV itu boleh ATS friendly, boleh yang kreatif. Kreatif itu yang desain, yang kamu pakai gambar-gambar bentuk tertentu, ada warna-warna tertentu gitu. Nah, dua CV ini menurutku sampai detik ini itu masih berlaku semuanya, masih bagus semuanya. Tapi kalau aku disuruh memilih, kamu pakai CV tipe apa, misalkan gitu ya. Kalau kita cuma boleh memilih satu, nah aku akan sarankan kamu pakai CV ATS friendly. Jadi CV yang bener-bener kamu tahu kan, yang kayak polos gitu aja. Kasih foto nggak masalah, bagus gitu. Tapi nggak ada tuh yang pakai simbol tertentu, warna tertentu, kayak begitu. Biar orang tuh fokus sama bentuk CV-nya aja dan isinya. Karena CV ATS friendly itu dibaca dengan mata juga enak, gitu. Diproses oleh sistem juga bagus. Kalau CV yang tipe kreatif, takutnya kurang optimal gitu. Kalau nanti diproses pakai sistem ATS gitu loh. Takutnya ada yang kurang menarik, kurang kebaca gitu. Jadi saranku pakai CV yang NTS friendly aja gitu. Kamu mau sediain yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dua-duanya boleh diuji nanti gitu. Nah, kalau udah jadi tuh pengalaman kerjamu ditulis di CV, selanjutnya adalah pertimbangkan dokumen lain sebagai dokumen pendukung. Jadi walaupun kamu nanya tentang cara menulis pengalaman kerja kamu ini harus didukung dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, aku akan sekaligus ngomong dokumen pendukung CV aja, biar kita ngomongin skala besarnya. Jadi pada saat ngirim lamaran di awal, apalagi yang kirim via email gitu ya, yang memungkinkan untuk dilampirkan dokumen lain, jangan pernah hanya mengirimkan CV saja. Banyak tuh orang, Kak, kalau ada tuh yang suruh silahkan kirimkan email ke sini, silahkan kirimkan CV ke email ini. Terus apakah aku boleh ngirimin CV saja? Ya boleh. Tapi saranku jangan pernah ngirimin CV aja. Minimal tuh 3. Surat lamaran, CV, sama portofolio kalau punya portofolio. Jadi surat lamaran itu seolah-olah kamu lagi ngetuk pintu, lagi permisi, menyampaikan maksud. CV itu sebagai penjelasan penjabaran pengalaman profesionalmu. Portofolio itu bukti karyamu selama kamu punya pengalaman tadi gitu. Kalau nggak punya portofolio gimana? Bikin gitu, bikin portofolio, cari project atau inget-inget pengalaman kerja magangmu sebelumnya terus disusun jadi portofolio, belajar dulu gitu. Kalau memang nggak ada, apakah aku harus ngelamar kerjanya nunggu portofolio jadi? Ya enggak. Kalau nggak ada portofolio, lampirkan dokumen-dokumen pendukung lain selain dokumen pribadi. Misal ijazah, transkrip, paklaring gitu ya, sertifikat-sertifikat pelatihan kayak gitu. Itu terus kalau kamu ngelamarnya di front office ada foto tuh, ada foto formal dan pas foto sorry, foto formal full badan dan pas foto gitu dilampirin. Tapi nggak usah ngelampirin dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu misalkan kayak KTP, KK, SIM gitu-gitu. Itu nggak usah gitu. Nah, itu dilampirkan gitu. Itu yang harus dilakukan. Biasanya orang salahnya tuh di lampiran tadi adalah dokumen pribadinya satu dilampirkan. Jadi ya kita antisipasi ya untuk penyalahgunaan data kan mana kita tahu gitu. Nggak usah dilampirin. Yang kedua biasanya orang itu ngelampirin semuanya gitu. Tapi apa? Nggak layak baca. Nggak layak baca tuh gimana? Blur gitu. Atau filenya kegedean gitu. Jadi udah sampai filenya tuh gede banget gitu. Jangan sampai gitu. Tapi yang layak. Terus yang selanjutnya, yang kesalahan yang sering dibuat itu pada saat melampirkan dokumen itu adalah, nah ini aku kasih tahu. Dokumen-dokumen itu memang idealnya tuh kamu scan aja ke tukang fotokopian yang dalam tanda kutip dokumen-dokumen yang kamu akan pakai selamanya gitu loh.
atau dalam jangka waktu panjang nih ijazahku tuh ini terus, ya udah sekali aja ke fotokopian, yang penting jadinya bagus, paham nggak? Daripada nanti di foto-foto kurang bagus gitu. Jadi dokumen-dokumen tuh memang sejak awal tuh memang filenya tuh kayak nggak layak lihat gitu. Tapi kalau memang karena ada suatu hal akhirnya aku harus memfoto dokumen, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi banyak orang salahnya begini. Orang sukanya tuh ngefoto dokumen itu satu, di ruangan tertutup, bukan ruangan terbuka. Terus sukanya malam hari, bukan siang hari. Jadi kalau mau ngefoto itu di ruang terbuka, yang pencahayaannya itu bagus dan merata, gitu. Yang kedua adalah tadi, dengan kondisi yang nyaman, gitu. Nah, banyak orang kalau ngefoto dokumen itu, jadi dokumennya di bawah, terus kamu gini, paham nggak? Apalagi di ruangan tertutup, entah siang atau malam hari ngidupin lampu, pencahayaannya nggak merata. Akhirnya di bawah ada apa? Kalau nggak ada bayangan, ada flash, bekas flash. Kalau ada bayangan, jadi nanti ada halaman yang gelap semua, kayak kena gerhana gitu. Atau ada yang cerah, ada yang gelap gitu. Itu kalau begini. Atau yang tadi, oh aku pakai flash kok kak, gitu. Cepret. Habis itu di dokumennya, di filenya ada gambar mataharinya. Itu nggak profesional gitu. Jadi gimana kalau memang terpaksa harus ngefoto? Kalau terpaksa harus ngefoto, dokumenmu itu senderin ke dinding atau ditempelin pakai selotip ke dinding. Ngefotonya gini. Jadi bayangan jatuhnya ke bawah, dokumen di depan. Jadi dokumen nggak bakalan kena cahaya gitu. Kalau outdoor juga sama. Outdoor tempelin aja ke dinding, nggak harus ke bawah. Kalau kamu gini, ngepasinya tuh jadi garisnya miring-miring gitu. Coba tempelin ke dinding atau senderin gitu, terus kamu begini. Cepret, pasti jauh lebih bagus. Nah, hal-hal simpel semacam ini itu juga akan mempengaruhi, walaupun pengaruhnya juga beda-beda ya, gitu. Pembaca untuk ngelihat kamu tuh seprofesional apa, gitu. Itu hal-hal detail-detail itu jangan sampai terlewat, gitu. Nah, kalau semua itu udah kamu lakukan, artinya tadi kamu sudah punya CV yang menarik tuh dari sisi pengalaman kerja. Aku belum jelasin bagian yang lain ya, kayak gitu. Terus habis itu, ya kamu di situ udah punya CV dan dokumen lamaran kerja yang menarik. Tapi ini baru di satu sisi, benar cara bikinnya. Nah, dokumen lamaran kerja itu, selain harus benar cara bikinnya, dia harus benar cara pakainya. Jadi begitu dokumennya udah benar, sekarang kamu tinggal apply job gitu dengan baik dan benar. Misalkan gimana? Satu, apply-nya tiap hari. Dua, sumbernya jangan cuma lewat satu sumber aja, jangan cuma email aja. Jangan cuma sumbernya lokernya itu cuma dari website perusahaan aja. Cari job portal, cari sosial media officialnya perusahaan, cari job fair gitu, ya kan? Job portal pun ada banyak gitu. Pakai LinkedIn itu sosial media contohnya gitu. Jadi sumbernya banyak dan tiap hari. Terus yang ketiga adalah ditarget. Jadi jangan hari ini ngirim lamarannya banyak, besok dikit, terus weekend libur ikutan libur, ya jangan gitu. Gitu. Kamu konsisten. Teman-teman di grup loker rata-rata 20 sampai 30 lamaran per hari. Kalau kamu apakah sudah segitu? Nanti kita diskusi aja. Jangan sampai banyak, dikit, enggak. Takutnya kalau pas lagi dikit atau enggak, di situ ada loker yang cocok buat kamu, gimana? Ya kan? Kan kita nggak tahu tuh loker yang cocok munculnya kapan. Tapi setiap hari selalu ada loker baru di banyak sumber. Artinya setiap hari kamu harus ngecek tiap hari gitu di banyak sumber tadi. Kalau nanti udah ngirim lamarannya banyak, kamu bikin rekap sendiri. Punya Excel, direkap gitu. Tanggal sekian, PT ini, posisi ini, dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa gitu. Bikin keterangan kayak tadi gitu. Nah, kalau udah punya itu, udah tinggal kirim-kirim terus. Nanti dievaluasi di mana tahapan yang kamu masih bingung atau sering gagal. Kayak gitu sih. Gitu. Tapi sampai di sini logikanya udah masuk ya buat Mutia ya. Oke. Oke.